Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Walau di masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga diri, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan juga tetap belajar di rumah. Ya, ketemu lagi sama Bu Daning untuk belajar bahasa Indonesia. Kita hari ini belajar masih dalam materi wacana. Materi yang terakhir yaitu tentang ejaan. Kalau sudah berbicara tentang ejaan, saya yakin kalian, aduh kenapa harus ejaan, harus hafalan ya Bu, harus mengetahui semua kata-kata sesuai KBBI ya. Enggak kok, enggak susah. Kalian cukup setiap hari minimal 5 kata yang harus kalian ketahui bahasa bakunya atau kata bakunya. Nah, di ejaan ini saya tidak mau menjabarkan ejaan secara penuh, secara lengkap, secara mendetail, tetapi saya ingin main tebak-tebakan dengan kalian. Tebak-tebakan kata baku. 10 kata baku yang akan saya tebakan untuk kalian, saya berikan pada kalian untuk kalian tebak, dan juga satu materi penting yang ada dalam imbuhan suatu kata. Oke? Yuk kita mulai. Kata yang pertama. Akte atau akta? Yang betul apa? Akte atau akta? Yang betul adalah akta. Ya, jadi selama ini kalian sering menggunakan kata akte, padahal itu adalah kata yang salah. Justru yang betul adalah kata akta. Diingat-ingat ya. Yang kedua, izin atau izin. Izin pakai J atau izin pakai Z? Yang betul yang mana? Yang betul adalah izin pakai Z. Nah, ini biasanya saya masih sering menjumpai kalian membuat surat izin yang masih menggunakan kata izin. Yang betul adalah izin. Jadi walaupun kalian mengucapkannya izin seperti menggunakan huruf J, tapi yang betul adalah menggunakan huruf Z. Ingat-ingat ya. Oke, yang ketiga. Himbau atau imbau. Pemerintah mengimbau. Yang betul adalah kata imbau. Pemerintah mengimbau untuk pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19 misalkan. Jadi bukan menghimbau tapi mengimbau tanpa H. Itu yang baku. Kata keempat. Berpikir atau berfikir. Pikir menggunakan huruf P atau fikir menggunakan huruf F. F. Yang betul yang mana? Ya, berpikir menggunakan huruf P. Lanjut, yang kelima. Komplit atau komplet. Komplit atau komplet? Yang betul yang mana? Yang betul adalah komplet. Menggunakan huruf E, bukan I. Ini berasal dari kata serapan sebenarnya. Jadi complete. Ya, complete. Kemudian ada kata doa. Doa atau kata Jumat. Apakah yang baku tanpa koma atas ataukah yang menggunakan koma atas? Yang betul apa? Yang betul adalah doa tanpa koma atas. Sama juga halnya dengan kata Jumat. Jumat itu Jumat, bukan Jum, koma atas, at. Salah. Yang betul adalah Jumat. Sama juga dengan doa.
doa langsung tanpa koma atas. Selanjutnya, diagnosa atau diagnosis. Yang betul yang mana? Diagnosa atau diagnosis? Ya, yang betul adalah diagnosis. Sama juga dengan analisa dan analisis. Yang betul adalah analisis. Lanjut ke 8. Atlet atau atlet? Atlet atau atlet? Yang betul yang mana? Atlet atau atlet? Ya, yang betul adalah atlet. Ya, atlet pakai E. Karena adanya atletik, bukan atletik. Itu cara mudahnya. Jadi sama dengan apotik atau apotek. Yang betul apoteker, bukan apotiker. Jadi yang betul adalah apotek atau atlet. Ingat-ingat ya. Nomor 9. Silaturahmi atau silaturahim? Yang betul yang mana? Silaturahmi atau silaturahim? Yang baku adalah silaturahmi. Yang terakhir, sekaligus yang akan saya jelaskan tentang sebuah imbuhan me. Yang ke-10 adalah memesona atau mempesona. Memesona ataukah mempesona? Betul sekali. Yang betul adalah memesona tanpa huruf P. Loh Bu, kan memesona, mempesona. Me, imbuhan me bertemu dengan kata pesona. Kemana huruf P-nya? Nah, setiap imbuhan me bertemu dengan kata yang awalannya konsonan tunggal dengan huruf konsonan K, T, S, dan P, maka kata itu akan luluh. Saya ulangi, setiap imbuhan me beserta alomorfnya, bentukan-bentukan imbuhan me yang lain, entah itu mei, entah itu mekan, entah itu mean, dan sebagainya, jika bertemu dengan kata berawalan konsonan tunggal K, T, S, dan P, maka akan mengalami proses peluluhan. Contohnya, me bertemu dengan huruf konsonan awalnya K. Misalnya adalah mekan bertemu kata kerja. Bukan mengkerjakan, tapi mengerjakan. K-nya luluh. Ya. Kemudian contoh yang lain dengan kata awalan konsonan T. Misalnya, i bertemu kata tiup. Bukan mentiupi, tapi meniupi. Atau bertemu kata-kata tiup, yaitu meniup. Jadi T-nya luluh. Kemudian contoh yang lain, bertemu dengan kata S. Misalnya adalah bertemu dengan kata sapu. Bukan mesapu, tapi menyapu. Jadi S-nya luluh. Dan yang terakhir, bertemu dengan konsonan awalan P, yaitu bertemu dengan kata pesona. Bukan mempesona, melainkan memesona. Luluh. Ya. Kecuali, jadi ada pengecualian. Kalau misalkan kata tersebut dengan konsonan double, walaupun di awalnya bertemu dengan huruf KTSP, tapi konsonannya double, maka hal ini tidak berlaku. Contoh, mekan bertemu dengan kata kredit. Bukan mengkreditkan yang K-nya luluh, tetapi tetap ada, yaitu mengkreditkan. Kenapa? Karena konsonan awalnya double, yaitu huruf K dan R. K dan R. Ini double, ini tidak berlaku. Contoh yang lain, dengan kata produksi. Bukan memproduksi, melainkan memproduksi. Karena ini tidak berlaku.
Kenapa? Karena walaupun dia awalannya P tapi double konsonan, yaitu produksi. Pro itu adalah P dan R, double konsonan, dan ini tidak berlaku. Paham ya? Jadi itu adalah bagian dari ejaan yang ada dalam bacaan, teks maupun wacana yang saya sedikit jelaskan pada kalian, dan masih banyak yang lainnya. Oke? Untuk hari ini, pembelajaran kali ini tentang ejaan saya cukupkan. Jangan lupa video Budanik untuk di-like, di-share, dan di-komen dengan cara yang baik. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!